mendapatkan hadiah tersebut atau reward tersebut. Oke, nah hasil mining pribadi kita udah bahas kemarin ya di acara MOP Mining Online Presentation. Jadi kita akan terus mengenai hasil mining pribadi. Saya akan langsung lompat ke bonus penjualan mesin supaya teman-teman juga paham. Ya, bonus penjualan mesin. Jadi bonus penjualan mesin ini teman-teman akan dapatkan apabila berhasil atau ada penjualan mesin yang terjadi di jaringannya kawan-kawan. Ya, contoh nih, katakanlah ini Anda, ya. Ini Anda nih. Oke. Lalu referensikan seseorang. Ya. Katakanlah referensi seseorang. Misalnya nih seseorang ini dia beli paket signature ya. Jadi signature itu berarti ya. Berarti harganya itu 125 juta. BV-nya itu sama dengan 50 juta. Nah, karena kita yang mereferensikan langsung, kita akan mendapatkan 10% ditambah 5% dikalikan 50 juta. Itu sama dengan berapa? Ya, jadi 15% kali 50 juta. Itu berarti sama dengan 7,5 juta rupiah. Selesai. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ternyata ini nih, kita udah ada di sini ada gen 1 ya. Lalu ternyata dia referensikan orang lagi yang ada di bawah. Dia referensikan lagi. Oke. Kita dapat berapa? Ini dihitung sebagai gen 2. Katakanlah diambilnya juga sama, yaitu paket signature. Ya. 125 juta. BV-nya 50 juta. Maka kita akan mendapatkan 5% kali 50 juta. Ingat ya, 50 juta ini angkanya dari BV ini tadi. Tadi sudah saya jelasin ya, BV itu artinya business volume. Oke. Nah, berarti kita dapatnya berapa? Kita dapatnya itu sebesar 2,5 juta rupiah. Lalu kembali lagi, dia referensikan lagi. Maka ini dihitung sebagai generasi 3. Ya. Nah, sama, paketannya namanya signature. Harganya itu 125 juta, PV-nya itu juga 50 juta, maka kita akan mendapatkan berapa? Kita akan mendapatkan 4% kali 50 juta, sama dengan 2 juta rupiah. Jadi berulang lagi. Jadi kalau misalnya di sini, referensikan si generasi 3, referensikan orang lagi di bawahnya, maka ini akan terhitung sebagai generasi 4-nya kita, ya, kita akan mendapatkan signature 125 juta, PV-nya 50 juta, berarti kita terimanya sebesar 4% kali 50 juta sama dengan 2 juta. Ini akan kita dapatkan, ya kan, sampai generasi 10, teman-teman. Ya, jadi sampai kita dapatkan sampai generasi 10. Ya, jadi kalau misalnya sampai paling bawah ya. Jadi sebenarnya persentase yang perlu dicek itu ini. Ini 15%, 5%, 4%, 4%. Ya, nanti lanjutnya juga nih 3%, 3%, 2%, 2%, 1%, 1%. Oke, ini dia. Oke, ini yang kita dapatkan. Oke, total payout-nya dari satu mesin yang dibagikan kepada para tenaga pemasar itu totalnya itu sama dengan 40% dari BV. Nah, menariknya apa sih sistem penjualan mesin ini tadi? Ya kan, keran penghasilan pertama itu bonus penjualan mesin tadi. Yang pertama, ini tidak ada syarat peringkat. Jadi tidak ada syarat peringkat. Jadi nggak ada. Oke. Artinya apa? Ketika teman-teman katakanlah baru referensikan satu orang, lalu ternyata satu orang tersebut berjalan, menjalankan jaringannya, menjalankan bisnisnya, dan ternyata timbul omset penjualan mesin di jaringan tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan royalti atau ya bonus penjualan mesin terus-menerus dari omset yang tercipta disebut, dan tidak ada yang namanya syarat peringkat. Dan yang kedua adalah tidak ada satu poin di sini.
Artinya tidak ada namanya, oh sebulan harus belanja berapa, atau sebulan harus jualan berapa, nggak ada. Yang penting mesinnya aktif aja, ya. Dan yang ketiga, ya kan, yang paling menarik adalah berlaku repeat order. Ya, berlaku repeat order. Artinya apa? Jadi kalau misalnya katakanlah nih, kita referensikan orang, lalu orang itu katakanlah belanja ulang lagi, atau beli mesin lagi di bulan besoknya, maka kita akan mendapatkan repeat order lagi. Ya, kita akan mendapatkan jadi repeat order dari orang yang sudah membeli mesin. Ketika dia membeli mesin kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita akan mendapatkan terus-menerus hasil dari penjualan mesin mining tersebut. Ya, ini yang namanya bonus penjualan mesin. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan nih yang namanya 10 generasi dan juga sekian persentase dari BV penjualan mesin. Ya, kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah jaringan sudah berjalan, saya nggak usah ngomong besar-besar banget lah. Ketika udah berjalan lumayan nih, pertumbuhan ada 100 saja. Itu teman-teman merasakan banget itu nanti tuh. Artinya uang itu bisa datang terus-menerus setiap kali ada penjualan mesin. Itu teman-teman akan mendapatkan uang terus-menerus tuh. Jadi setiap kali ada orang beli mesin, ya kan, teman-teman akan mendapatkan komisinya terus-menerus. Inilah yang namanya bonus penjualan mesin, keran penghasilan nomor 2 kita. Nah, selain ini, keran penghasilan nomor 3 kita, itu ada yang namanya sharing profit mining. Nah, sharing profit mining ini seru banget. Kenapa? Karena gini loh. Katakanlah ini kawan-kawan ya, mereferensikan seseorang. Ya, orang ini kan pasti dia beli mesin nih. Ya, katakanlah beli mesin. Oke. Selama mesin ini tadi dia menghasilkan ETH, jadi selama dia menghasilkan ETH terus ya, ETH, dia menghasilkan ETH, menghasilkan ETH terus menerus, maka Bapak Ibu selaku sponsornya itu akan mendapatkan bagi hasil dari ETH tersebut, ya, setiap intinya selama mesin itu masih berjalan, teman-teman atau bapak ibu akan mendapatkan terus-menerus bagi hasil dari mining mesin yang dimiliki oleh jaringan bapak ibu. Nah, kita mendapatkannya ini luar biasa banget. Ya, saya akan kasih gambaran saja. Jadi katakanlah deh di sini ya, di sini ini mesin signature. Ya, signature. Oke. Mesin signature. Oke. Nah, ini kan kita generasi 1 ya. Ini generasi 1. Oke, mesin signature. Katakanlah deh mesin signature ini menghasilkan 0,1 ETH per bulan, ya. Ini saya ambil contoh aja, gampangan aja. 0,1 ETH per bulan, contoh. Oke, ya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan bagi hasil dari hasil mining tersebut, ya. Berapa? Jadi kalau kita ngomong gen 1 berarti kita terimanya 5% di 5%. Ya, nah ini kurang samping lah biar enak. 5%. Ya. Dapatnya. Oke. Nah, lalu tiba-tiba dia referensikan orang lagi di sini. Ya. Dia juga beli mesin juga kan? Oke. Ini kan menghasilkan ETH terus-menerus nih. ETH, dapat lagi ETH, dapat lagi ETH. Nah, kita karena dia masih ada di dalam jaringan kita, ya kita dapat lagi. Ya, katakanlah dia ambil signature misalnya. Sama juga signature. Masing-masing menghasilkan 0,1 ETH per bulan. Teman-teman mendapatkan bagi hasil itu sebesar 4% dari ETH yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Oke. Lalu ini dia mereferensikan orang lagi di sini. Ini beli mesin juga lagi di sini. ETH. Ya. Signature. Kemudian 0,1 ETH per bulan. Ya. Terimanya 3% per bulan. Setiap kali ada mesin, selama mesin itu menghasilkan ETH, maka teman-teman akan mendapatkan bagi hasil ETH terus-menerus. Oke? Nah, lalu yang kedua,
Ini menghasilkan ETH lagi. ETH, ETH, ETH. Ya, hasilin lagi. Maka kita mendapatkan dari generasi 2 ya. Ini generasi 2, ini generasi 3, dan ini generasi 4, kita terimanya 2%. 2%. Ya. Lalu lanjut lagi, dia referensikan lagi. Ini. Oke. ETH, ETH, ETH. Ya. Generasi 5. Ya. Dia beli juga sama. Signature. Sama dengan 0,1 ETH per bulan. Karena ini generasi 5, teman-teman dapat 1%. Ya. Sekali lagi, khusus yang untuk saya apa? Yang namanya sharing profit mining ini tadi, itu tidak ada syarat peringkat. Jadi yang pertama, tidak ada syarat peringkat. Ya, jadi nggak ada namanya syarat peringkat. Dan yang kedua, tidak ada tutup poin. Selama mesinnya itu jalan terus, maka akan selama itu teman-teman mendapatkan hasil mining dari orang yang ada, mesin-mesin yang ada di jaringannya kawan-kawan. Oke, 5%, 4%, 3%, 2%, dan 1%. Saya akan kasih gambaran aja supaya teman-teman. Katakanlah deh, teman-teman di awal generasi 1 cuma ngajak 10 orang. Ya, 10 orang aja. 10 orang aja. Oke, lalu kali 0,1 ETH. Ya, yang teman-teman terima sebulannya, ya, itu sama dengan 5% kali 10 kali 0,1 ETH. 10 kali 0,1 kan sama dengan 1 ETH ya. 1 ETH kali 5%. Itu berarti sama dengan 0. Nah, 1 kali 5% itu sama dengan 0,2. Ya, 10%-nya kan 10%-nya itu 0,1 berarti 0,05. 0,05 ETH per bulan. Ya, kita referensikan 10 orang, oke, masing-masing menghasilkan 0,1 ETH, teman-teman terima 0,05 ETH per bulan. Lalu di bawah, lalu mereka melakukan juga hal yang serupa. Referensikan 100 orang kali 0,1 ETH. Ya, berarti dapatnya berapa? 4% kali 100 kali 0,1, ini berarti ada 10 ETH. 10 ETH dikalikan 4%, itu sama dengan 0,4 ETH per bulan. Oke. Lalu ini terjadi duplikasi lagi. 1000 kalikan 0,1 ETH. 100 ETH kali 3 berarti sama dengan 3 ETH per bulan. Lanjut lagi. Ini ada sini ada 10.000 berarti. Kalikan 0,1 ETH. Sama dengan berapa? 10.000 berarti 1000. 1000 kali 2, 100% sama dengan 100. Berarti 20 ETH per bulan. Ya. 1% di sini udah mulai duplikasi 100.000 dikalikan 0,1 ETH, ya, sama dengan berapa? 100.000 kali 0,1 berarti 10.000. 10.000 itu 10%-nya 1000, 1000 bagi 10 berarti 100 ETH per bulan, ya, 100 ETH per bulan, ya. Saya ulangi lagi ya, 100.000 kali 0,1 dari 10.000. 10.000 itu 10%-nya sama dengan 1000, berarti 1%-nya sama dengan 100. Ya, benar. Ini kalau kita total nih kawan-kawan ya, ini kalau kita total, artinya kita sebulan, ini bisa terima berapa nih? 123, 123 123,45 ETH per bulan. Ya, 123,45 ETH per bulan. Itu berarti berapa tuh? Kalau misalnya 1 ETH, kita ngomong harga sekarang aja deh, sama dengan 60 juta, maka 123,45 ETH itu sama dengan 123,45 kali 60 juta.
7.407.000 per bulan. Dan ini hanya dari yang namanya sharing profit mining. Ya, ini baru hanya dari sharing profit mining aja. Potensinya segini besar loh, gila loh. Oke, sharing profit mining ini ngeri loh teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Ini padahal saya baru bahas yaitu hanya dari sharing profit mining saja. Belum yang ekstra loh. Kenapa? Karena yang tanpa syarat peringkat kita otomatis dapat sampai 5 generasi. Tetapi ketika kita mencapai peringkat tertentu, persentasenya itu ditambahin lagi. Ini yang luar biasa loh. Ya, ini yang luar biasa banget gitu. Oke. Ini saya akan kasih gambaran lagi ya. Saya akan kasih gambaran. Ini kita screenshot. Teman-teman fokus yang sebelah kanan ya. Fokus sebelah kanan dulu. Ini akan saya hapus nanti. Oke. Nah, jadi ini kita ngomong sekarang ekstranya. Extra sharing profit mining. Ya, extra sharing profit mining. Extra sharing profit mining itu kita terima tambahan sharing profit mining ketika kita mendapatkan peringkat tertentu. Jadi ketika kita udah nyampe Safir, itu kita terima ekstra tambahan 1% dari sharing profit yang udah kita terima. Kalau kita udah mencapai peringkat yang namanya Topaz, kita dapat lagi tambahan 2%. Dari sharing, tambah lagi 2% dari hasil mining di jaringan kita. Kalau kita sudah mencapai peringkat yang namanya Ruby, itu kita terimanya 3%. Ya. Kalau kita udah mencapai peringkat yang namanya Emerald, itu kita dapat lagi 4%. Sorry, saya tulis di sini aja biar nanti cukup tempatnya. Kalau kita udah mencapai peringkat yang namanya Emerald, ya, kita terimanya itu berarti plus 4%. Kalau kita udah mencapai peringkat yang namanya Topaz, Ruby, Emerald, Diamond, kita dapat lagi tambahan 5%. Kalau nanti kita udah mencapai peringkat namanya Infinity, itu kita dapat lagi tambahan 6%. Nah, teman-teman tahu nggak kekuatannya Infinity ini tadi? Infinity teman-teman terima itu 6% itu tanpa batas kedalaman loh. Artinya ini udah unlimited, makan terus sampai ke bawah. Unlimited tambah 6% loh. Dan ini besar banget Bapak Ibu. Saya kasih gambaran aja. Kata kita nggak usah nambah lagi ya. Katakanlah mesinnya cuma ini aja deh. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 nih. Berarti kan ada total. Total mesin ini kan berarti 100, 10.000, 11.000, 110 mesin. Benar ya? Masing-masing kali 0,1 ETH. Berarti mesin total ETH yang termining di jaringannya Bapak Ibu itu berarti sebesar 11.111 ETH per bulannya. Oke, nah Bapak Ibu ini nih udah dapat nih, sebenarnya udah dapat ini kan, hanya udah terima nih ceritanya nih, ya kan, 123,45 ETH kan udah terima. Sekarang dapat lagi tambahan 6% dikalikan
11.111 ETH. Tanggal berapa ini? 11.000 sekali 6%. 666,66 ETH per bulan. Tambahannya saja. Itu kalau misalnya kita kalikan 60 juta harga sekarang. Itu teman-teman tahu nggak terima per bulan itu berapa income-nya tambahannya? Ini saya tulisin ya supaya jelas. 39 miliar 999 juta 600.000 rupiah per bulan. Nih, ya, 40 miliar per bulannya teman-teman. Tambahannya saja, ini baru dari extra sharing profit mining. Makanya saya bilang gila sungguhan. Sharing profit mining di sini nih kalau teman-teman tahu ya, potensi ke depannya. Dan ketika sudah membangun jaringan, itu jaringannya benar-benar jaringan yang solid. Kita nggak usah ngomong jaringannya bertumbuh terus lah. Katakanlah setelah ini, habis itu stop semua. Ya, nggak ada yang jualan lagi. Semua stop. Tapi mesinnya yang jalan. Masih dapat nggak tambahan ETH-nya? Masih dapat loh teman-teman. Ini dengan asumsi. Satu ETH-nya ini masih 60 juta loh. Dengan asumsi satu ETH-nya masih 60 juta. Kalau satu ETH-nya ini udah jadi 600 juta, satu ETH-nya udah jadi 100 juta aja deh. Ini udah bukan 40 M loh ini di sini. Ya, ini udah jadi 66 M loh di situ. Per bulan loh. Gila nggak? Kapan lagi kita punya kesempatan nyaingin income yang punya kan gitu. Income owner, ya kan? 40 miliar sebulan. Bapak Ibu jujur aja sampai sekarang saya belum achieve 40 miliar sebulan belum. Oke. Nah, gara-gara ngelihat kayak gini nih, saya tuh mulai gila. 40 miliar sebulan tuh potensinya. Ini dengan catatan kalau misalnya abis itu jaringan udah stop ya. Jadi ibaratnya 10 ngajak 10, ngajak 10, ngajak 10, ngajak 10. Pak, ini kan kalau sempurna, katakanlah dia nggak sempurna, ya udahlah. Kita nggak usah ngomong 40 miliar lah sebulan. Ini kan 47 miliar ya kalau di total ya. Kita nggak usah ngomong deh 47 miliar lah sebulan. 10% aja yang berhasil. Ya, berarti teman-teman terima berapa? 4,7 miliar loh sebulan. 1% aja kemungkinan berhasilnya. Masih terima 470 juta. Nah inilah yang namanya kekuatan jaringan kawan-kawan. Ketika kita bisa mengerjakan jaringannya dengan benar, ya, ketika nanti teman-teman benar-benar menjalani jaringan dengan benar, ini benar-benar namanya membangun aset dan menjadikan passive income buat kawan-kawan di sini. Itu. Ya, oke, ini baru dari extra sharing profit mining. Tadi kita baru bahas 3 ya. Nah selain itu, ya kan nanti setiap kenaikan reward, setiap kenaikan peringkat sebenarnya ada dapat tambahan reward. Ini dapat reward ya, dikasih reward juga, dikasih reward ya, reward. Ya tambahan lah, mulai dari 10 juta kalau nggak salah sampai terakhir itu 5 M nggak salah ini dikasih 5 M rupiah. Tapi Bapak Ibu saya itu udah ngerasain sendiri, reward yang MM-an tuh masih kalah nanti beneran sama extra sharing profit mining ini bakal kalah jauh. Ya, bedanya jauh banget di situ loh. Oke, nah ini, yuk kita benar-benar kita serius ini extra sharing profit miningnya. Ya, jadi ini pentingnya nantinya kita membangun bisnis ini bukan cuma sekedar jualan mesin, tapi benar-benar membangun duplikasi sehingga nantinya kawan-kawan itu bisa memiliki jaringan yang sehat sehingga goals itu bisa tercapai gitu. Oke? Oke, screenshot dulu. Waduh, galak banget Pak. Diundang siapa sih? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih. Terus yang selanjutnya apa? Kita udah tahu nih, mesti apa potensi income yang ketiga. Sekarang kita lanjut yaitu potensi income yang keempat, yaitu dari hasil penjualan tiket. Ya, hasil penjualan tiket. Jadi tiket ini kan ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama adalah tiket instalasi mesin. Ya, yang kedua adalah tiket withdrawal. Nah, tiket withdrawal. Tiket instalasi mesin dan juga tiket
withdrawal. Oke, nah bedanya gimana? Jadi gini, setiap kali orang mau menginstal mesin tersebut, dia harus membeli tiket. Tadi masih ingat ya, ketika membeli mesin klasik, maka member akan membeli satu tiket. Ketika menginstal mesin signature yang paling tinggi, member akan membeli 5 tiket. Benar ya? Nah, kita selaku pembangun jaringannya atau tenaga pemasarnya, itu akan mendapatkan selisih dari harga tiket tersebut. Ya, atau keuntungan lah dari setiap tiket. Nah, ketika kita udah mencapai Safir, ini tulis Safir ya. Safir. Safir itu nanti dapatkan keuntungan itu plus 100.000 per tiket. Kalau udah jadi Topaz, itu plus 200.000 per tiket. Ya, kalau kita udah jadi apa? Ruby, itu plus 300.000 per tiket. Kalau kita udah jadi Emerald, itu plus 400.000 tiket. Kalau kita udah jadi Diamond, itu plus 500.000 tiket, 500.000 rupiah ya per tiket ya. Jadi berarti kita dapat bagiannya lah. Lalu kalau kita udah jadi Infinity, itu kita akan mendapatkan 550.000 rupiah per tiket. Ya, jadi kalau misalnya kawan-kawan nih, katakanlah deh, sudah terjadi penjualan mesin misalnya ya, kita ambil contoh, kita ambil kasar aja. Katakanlah deh, katakanlah sebulan itu ada penjualan mesin yang terjadi di grupnya kawan-kawan, misalnya 1.000 mesin. 1.000 mesin per bulan. Oke. Kali 5 tiket. Itu sama dengan 5.000 tiket. Ya. Nah, katakanlah teman-teman ini terimanya cuma yang Safir aja deh. Saya ngomong 100.000 aja dulu ya. 100.000 aja. 100.000 rupiah dikalikan 5.000 tiket, itu sama dengan berapa? 500 juta rupiah per bulan. Ini tambahan saja loh. Ini tambahannya saja. Artinya, teman-teman, ini kalau saya bilang, teman-teman hanya sebagai seorang Safir ya, dan ada penjualan 1.000 mesin per bulan. Cuma segini doang loh. Ya, saya nggak ngomong sampai 10.000 mesin per bulan, 100.000 mesin per bulan, ya kan? Kita hanya ada penjualan 100 mesin aja per bulan. Dan masing-masing mesin itu menghasilkan 5 tiket, maka teman-teman akan maka total kan ada 5.000 tiket yang terdistribusi. Nah, teman-teman pastinya masih Safir, dapatnya 100.000. 100.000 kali 5.000 tiket, teman-teman dapat tambahan itu 500 juta loh sebulan. Hanya dari tiket instalasi mesin. Ya. Nah, lalu tiket withdrawal, nah, tadi saya belum tulis ya. Tiket instalasi mesin ini kan 1 juta. Kalau tiket withdrawal ini 100.000 per tiket. Safir ya, Safir. Topaz, Ruby, Emerald, oke, Diamond, dan juga Infinity. Oke, nah ini juga sama. Ketika nanti teman-teman sudah mencapai peringkat Safir, itu nanti akan mendapatkan yaitu selisih tiket ya, plus berarti plus 10.000. Plus 10.000 per tiket. Kalau ini plus 20.000 per tiket. Kalau ini plus 30.000 per tiket. Ini plus 40.000 per tiket. Ini plus 50.000 per tiket. Ini plus 60.000 per tiket. Ya. Katakanlah deh, ini saya kasih gambaran aja. Ini kita ngomong sebulan loh ya. Ya, ini kita ngomong sebulan. Teman-teman tahu nggak? Jadi Podosugi itu sehari itu melayani transaksi withdraw sehari ya. Sehari ini ya. Podosugi itu melayani transaksi withdraw itu antara 2.000 sampai 3.000 transaksi withdraw per hari itu per hari ya. Jadi saya nggak ngomong per bulan, saya ngomong per hari itu. Tapi katakanlah aja kita masih jaringan kita masih biasa. Katakanlah kita ngomong kita mungkin dapatnya hanya 5.000 aja withdraw. Jadi ada di grup kita itu ada 5.000 withdraw saja.
5.000 withdraw per bulan, ya. Sorry, 5.000 withdraw per 5.000 withdraw per minggu, ya. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, maka butuh 4 tiket. Berarti ada 20.000 withdraw, benar. Kalau teman-teman terima, misalnya terimanya, katakanlah tinggal sebesar-besar 10.000 aja per tiket. Berarti teman-teman terima 10.000 dikali berapa? 20.000 tiket. Itu sama dengan berapa? 200 juta per bulan. Ini baru dari tiket instalasi mesin dan juga tiket withdrawal. Nah, jadi di sini kita bisa belajar ya. Jadi sama juga, di sini ada konsep namanya 4 keran juga. Tetapi kalau saya sudah baca ya, saya baca dari sistem marketing plan-nya, sebenarnya potensi terbesarnya itu justru di sharing profit-nya. Sebenarnya itu income terbesar kita, itu tujuan kita. Ya, jadi itu tujuan kita sebenarnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini sebenarnya saya ingin umumin, yaitu kita punya program kerja sebenarnya. Program kerja kita itu namanya Go 1000 ETH dalam waktu 12 bulan. Jadi kita punya program kerja itu bagaimana caranya Bapak Ibu ketika menjalankan bisnis ini, ya kan, itu bisa memiliki 10.000 ETH dalam waktu 12 bulan. Kalau misalnya satu ETH-nya itu sama dengan 60 juta, ya, maka 1.000 ETH itu sebesar berapa? 60 miliar. Kalau satu ETH-nya itu sama dengan 100 juta, maka Bapak Ibu pegang uang cash di akhir bulan itu sebesar 100 miliar. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu itu terima harga ETH-nya bukan 100 juta tapi 200 juta. Bapak Ibu pegang uang cash di akhir tahun itu 200 miliar. Kalau satu ETH-nya itu sebesar 1 miliar, Bapak Ibu pegang uangnya. Itu berarti udah pegang uang 1 T. Ya. Ini, tapi kuncinya kita yang ingin kita bagikan kepada Bapak Ibu adalah program kerja. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu itu bisa mendapatkan 1.000 ETH dalam waktu 12 bulan ini tadi. Ini program kerjanya kita. Gimana sih caranya supaya bisa dapat 1.000 ETH per bulan? 1.000 ETH dalam waktu 12 bulan. Ya. Nah, kita kan tahu ya bahwa sebenarnya yang untuk ngumpulin ETH, jadi kita itu kan punya 2 keranjang sebenarnya. Yang pertama itu adalah keranjang. Ini keranjang ETH. Yang kedua adalah keranjang rupiah, benar ya? ETH ini kan sumbernya dari mana aja sih? Dari sharing profit mining dan juga dari extra sharing profit mining. Oke. Rupiah kita terima dari mana? Dari bonus penjualan mesin, sama juga dari reward, dan juga dari selisih tiket. Nah, ini teman-teman, untuk rupiah, ini memang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan bulanan lah. Oke. Nah, ETH yang kita kumpulkan, baik dari sharing profit mining dan juga mining pribadi ya. Saya kurang. Mining pribadi, ini yang kita kumpulkan nih, yang kita kumpulkan sebenarnya. Gimana caranya supaya akhir tahun, 12 bulan kawan-kawan mengerjakan di sini, itu bisa mencapai goal yaitu 1.000 ETH di sini. Kuncinya adalah dengan menjalankan bisnisnya. Nah nanti setelah ini selesai, teman-teman udah paham nih, udah gabung, dan juga sudah paham potensi bisnisnya. Nanti akan ada pelatihan, yaitu pelatihan bagaimana caranya kita step by step breakdown selama 12 bulan, achieve 1.000 ETH tersebut. Ya, jadi goal kita itu adalah menciptakan kawan-kawan yang serius menjalankan bisnis ini, itu bisa mendapatkan 1.000 ETH pertamanya, meskipun hanya punya 1 mesin. Ya, oke. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah selesai penjelasan terkait sistem bisnis yang ada di Infinity Plus. Nah, bagi yang mau bertanya, silahkan ketik aja di kolom komentar, di kolom Q&A, nanti akan saya bantu jawab ya. Satu persatu dulu. Oke.
Dari Pak Yaya, sharing profit mining didapatnya itu dari mana Pak Yaya? Jadi sharing profit mining itu kita dapatkan itu dari hasil ETH atau hasil mining mesin yang berjalan di jaringan kita. Ya, oke. Lalu Pak Sutoyo Aliandri. Nah, Pak Sutoyo Aliandri, kalau misalnya mau bertanya langsung kepada saya bisa tinggal WA atau telepon saya. Ya. Lalu yang ketiga, terakhir yaitu Pak David. Sharing profit mining itu dari mana? Dari ETH, Pak. Jadi ini saya kasih, tadi udah saya jelasin ya. Saya bantu jelasin di sini. Foto. Nah ini nih. Tadi udah saya jelasin di sini. Jadi mesin mining ini tadi kan menghasilkan ETH buat si pemilik mesin, benar ya? Nah, tetapi setiap seminggu sekali itu ada pemotongan namanya sharing profit mining. Nah, kita selaku pembangun jaringannya itu akan mendapatkan bagian sekian persen dari hasil mining tersebut. Oke? Semoga cukup menjawab, Pak David. Nah, dari Pak Cipto, ya. Di web ada ETH beku dan aktif. Apakah bedanya? Yang mana yang bisa di WD? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Pak Cipto. Ya. Saya jelaskan dulu bentar, Pak Cipto, bentar ya. Jadi gini, teman-teman, jadi katakanlah nih beli mesin, ya kan? Lalu mesin menghasilkan Senin itu sekian ETH, Selasa itu sekian ETH, Rabu itu sekian ETH, Kamis itu sekian ETH ya, Jumat itu sekian ETH, Sabtu itu sekian ETH, lalu Minggu itu sekian ETH. Nah ini kalau misalnya kita total, nanti total ETH, jadi total ETH yang udah di mining ini tadi, itu maksudnya ke saldo beku. Ya, artinya kalau orang bilang itu namanya gross, Pak Tito. Jadi ini gross, namanya keuntungan kotor. Nah, nanti total ETH yang sudah didapatkan selama seminggu, ya, total ETH yang sudah didapatkan atau saldo beku ini tadi ya, itu akan dikurangi dua. Yang pertama adalah sharing profit, itu 70/30, dan yang kedua adalah fee maintenance. Fee maintenance. Fee maintenance ini sekitar Rp30.000. Ya, nah baru nanti setelah ini udah selesai, baru ini nanti akan jadi yang namanya saldo aktif. Saldo aktif itu. Atau kalau namanya net lah, bersihnya. Gitu ya. Tapi ini harusnya saya jelaskan itu di acara MOP ya, di Mining Online Presentation. Jadi untuk penjelasan produk, itu kita fokus di MOP saja. Khusus malam ini itu hanya membahas bisnisnya saja. Nah, pastikan teman-teman sudah mengikuti acara MOP kita, karena di MOP itu dijelasin detail. Fokus hanya membahas produknya saja. Tetapi di mana? Di sini, di BPM atau beda penghasilan mining, itu kita hanya fokus di bisnisnya saja. Jadi urut ya, jangan sampai lompat saran saya. Jadi ikuti dulu penjelasan produknya, setelah udah ngerti produknya, baru nanti lompat ke penjelasan bisnisnya. Oke, saya lanjut lagi ya, setelah dari Pak Cipto. Dari Pak Rido, jadi mining ETH di Infinity, iya benar. Ini penjelasan produk lagi ya. Nah ini saya ingetin nih, buat teman-teman yang mengundang prospeknya, atau undangan lah, mengundang tamunya di acara webinar kita. Kita kan ada acara itu dua jenis ya. Jadi ada acara itu namanya MOP, Mining Online Presentation, itu fokus hanya membahas produknya saja. Kita nggak membahas bisnis sama sekali. Lalu juga ada yang namanya BPM, beda penghasilan mining, ya itu baru membahas bisnisnya. Nah, saran saya, teman-teman jangan langsung lompat ke beda penghasilan mining, nanti bingung. Fokus dulu di produknya, ya. Karena kan yang dijual produknya. Jadi dibedah dulu produknya sampai detail, ya kan, baru nanti mengikuti BPM-nya. Oke. Nah, lanjut lagi.
Bowo, cara gabungnya gimana Om? Cara gabungnya sederhana, Pak Bowo bisa hubungi orang yang mengundang Pak Bowo. Ya, jadi buat kawan-kawan yang mengundang Pak Bowo, silakan kontak Pak Bowo ya. Karena Pak Bowo tanya cara gabungnya gimana. Oke? Nah, ada lagi kalau ada pertanyaan boleh. Terus entar ETH 2.0 mainnya gimana? Ini bagus banget nih. Pak Bowo, saran saya ikuti MOP dulu ya. Karena kan kalau pertanyaan-pertanyaan mengenai produk itu kita bahasnya di MOP, bukan di PPM. Ya, jadi teman-teman tolong jangan sampai salah ngundang, kasihan yang diundang bisa bingung, ya kan? Karena kalau BPM itu memang hanya bahas bisnisnya saja. Kenapa nggak kita gabung? Terlalu banyak informasi, orang juga pusing. Jadi fokus kita tetap pertama itu di produk. Jadi orang tahu mereka keluarin uang berapa, yang mereka dapatkan itu apa. Fokus dulu itu di produk. Baru setelah produk, baru dijelasin bisnisnya. Ya, jadi jangan sampai ketukar, jangan salah ngundang. Kalau yang diundang awal langsung tiba-tiba bisnis, bingung nanti orang. Ya kan? Saya pengen beli mesinnya aja kok disuruh jualan kan bingung malah. Bener ya? Nah, oleh karena itu saran saya buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait produk, pertama bisa kontak pengundangnya, atau besok ikuti acara namanya MOP, Mining Online Presentation. Di situ kita jelasin detail terkait produknya. Termasuk pertanyaan Pak Bowo mengenai mining ETH 2.0. Ya. Dari Bu Rika Sari, ETH yang didapat bisa dijual per bulannya? Ya pasti, namanya juga ETH kan tinggal jual ke market. Ya. Berarti Pak Rido, maksudnya yang kita beli apa ada kontrak waktunya? Nggak ada Pak, itu kan udah jadi hak miliknya Bapak sebenarnya. Nggak ada kontrak waktu kan. Ingat ya, di sini kita dedicated mining ya. Ini saya ulangi sekali lagi nih. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom Q&A ini kan pertanyaan kebanyakan terkait produk. Nah, untuk supaya teman-teman ngerti mengenai produk, saran saya ikut yang MOP, jangan ikut yang BPM. Kalau ikut BPM nanti bingung, karena BPM itu hanya bahas bisnis. Fondasi pertama, ketahui dulu produknya, jangan dilompat langsung ke bisnis. Fokus dulu di produk. Orang keluar apa, value apa yang dia dapat ini ketika dia membeli produk tersebut. Karena nggak akan jalan kalau jaringannya hanya berdasarkan, ibaratnya hanya jual-jual impian itu nggak akan jalan. Tetap fondasi utamanya itu di produk yang bermanfaat, produk yang bisa dinikmati. Jadi pastikan kawan-kawan ngerti dulu produknya itu apa. Nah, supaya bisa tahu produknya itu apa, itu ikuti yang namanya ROP. Karena di ROP itu akan MOP, Mining Online Presentation. Karena di Mining Online Presentation dijelasin semua, cara kerja mesin, lalu habis itu berlakunya sampai kapan, nanti mesin itu rusaknya gimana, dapat kecepatan miningnya berapa banyak, dan sebagainya. Itu jelasin itu semua, bukan di acara malam ini ya. Saya ulang lagi, jangan sampai salah mengundang, kasihan. Di kolom Q&A soalnya banyak bingung. Oke, kita total hari ini ada partisipan sekitar hampir 200 orang, tetapi kan sayang gitu loh, hampir 200 orang menyimak sampai tuntas, tapi tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Oke. Ya. Pak Charles, nah ini pertanyaan bagus nih Pak. Kita gimana tahu kalau dari mitra kita dapat sharing profitnya? Ini saya akan buka dashboard saya, jadi supaya kawan-kawan juga bisa tahu. Bentar, saya buka dashboard saya. Di mining dompet, lihat mutasi. Gitu ya. Pilih ETH. Ini saya akan share screen ya. Saya akan share itu yang namanya apa? Saya akan share itu akses dashboard saya, jadi supaya teman-teman juga bisa paham ya. Saya share dulu screen, nanti teman-teman bisa lihat dashboard saya. Oke. Ini dashboard saya nih. Jadi ini saya refresh dulu aja lah biar gampang. Jadi gini, ini teman-teman, nanti teman-teman ada namanya mutasi. Jadi mutasi ini artinya kita bisa ngecek, ya kan, berapa sih uang yang masuk ke rekening kita, atau uang atau ledger lah, ledger pencatatan keuangan. Nah, di sini kita bisa pilih antara IDR ataupun ETH. Kalau IDR, rupiah kan berarti bonus jaringannya. Nah, ETH ini kan hasil mesinnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ada yang namanya PS5 ya. PS5 itu adalah profit sharing dari generasi 5. Lalu ada juga nanti PS4 ya. Itu nanti kita terima, yaitu yang namanya profit sharing dari generasi 4. Jadi dimutasi di ledger itu akan kelihatan semua sebenarnya. Mulai dari bonus dari hasil mining pribadi itu berapa yang diterima, itu ketahuan semuanya.
Lalu dari sharing profit mining yang kita dapatkan itu juga ketahuan semua di sini. Lalu dari yang namanya apa? Dari yang namanya extra sharing profit itu juga ketahuan semua di situ. Jadi tinggal dimanfaatkan saja sih. Ada laporan lengkap di situ semua. Oke. Nah dari Dokter Gigi Novita untuk selisih tiket nanti terpisah ya. Untuk selisih tiket itu terpisah, kita udah punya sistem cendol sendiri, sama nanti setiap Senin kita akan transfer selisih cendol kepada teman-teman atau selisih tiket kepada teman-teman yang sudah mencapai peringkat tertentu sehingga mendapatkan selisihnya. Seperti itu, oke? Nah, sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai ya. Nanti kita ada acara lagi itu besok, itu namanya MOP, yaitu Mining Online Presentation. Itu malamnya ya. Besok ini tanggal apa ya? Besok ini tanggal 31 loh. Ini saya nggak, sorry, kayaknya besok libur, maaf. Besok tanggal 31, sorry. Jadi kita akan ketemu lagi itu hari Senin ya, Bapak Ibu ya, bukan besok ya. Sorry, saya harus cancel nih. Jadi kita akan ketemu lagi acara MOP itu hari Senin, ya, hari Senin minggu depan, jadi setelah tahun baru, ya. Nah, ini kita udah masuk ke akhir tahun, Bapak Ibu, ya kan, pas banget. Jadi kalau saya lihat ini momentum buat kawan-kawan yang ingin mendapatkan hasil mining tetapi terkendala dengan boleh dibilang itu modal. Jadi dengan adanya Infinity Plus, nanti teman-teman itu memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan hasil mining tanpa batas meskipun teman-teman hanya memiliki mesinnya cuma 1 buah saja. Di situ kita punya program kerjanya, sistemnya juga udah jelas ya kan, dan juga semua bonus juga udah dipotong pajak nantinya. Jadi semua udah clear, legalitas juga udah lengkap, tinggal kita jalani. 2022. Nanti teman-teman cek ya. Nanti saya akan kasih laporan di sosmed. Udah berapa ETH yang saya kumpulkan. Target saya kalau saya pribadi memang bukan 1000 ETH. Kalau target saya memang 5000 ETH tahun ini, tahun 2022. Tapi akan saya share terus di sosmed. Bagi teman-teman yang pengen jangan lupa ya, nanti bagi yang pengen bergabung atau mau tanya lebih lanjut, langsung hubungi pengundangnya masing-masing. Dan sekali lagi saya ingatkan, acara kita ada 2, presentasi produk sama presentasi bisnis. Jangan pernah mengajak orang langsung ke presentasi bisnisnya. Fondasi kita di produk, jadi pastikan ngerti produknya dulu, baru bahas bisnisnya. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu lagi hari Senin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Gus 1000 ETH.